Secara umum, zikir merupakan amalan untuk mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tidak ada batasan waktu tertentu dalam pengerjaannya. Ini sangat berbeda dengan wirid. Wirid sendiri merupakan bacaan zikir yang dilakukan secara rutin dengan ketentuan waktu, tempat, hingga tata caranya yang tepat. Jadi, mana yang kamu pilih? Zikir ataukah wirid? Di dalam menunaikan kebiasaan, tentu zikir adalah bacaan yang lebih ringan dan tidak mengikat. Jadi jika kalian ingin memperoleh karomah tertentu atau bahkan memperoleh khasiat dan manfaat dari suatu bacaan, sebaiknya kalian menjadikannya sebuah wirid. Semua bertujuan agar mencapai hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wasilah Kehidupan, sebuah channel untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Berbicara tentang zikir dan wirid, kami dari Wasilah Kehidupan sangat ingin memberikan amalan bacaan bismillah. Kalian bisa menggunakannya sebagai zikir, atau mungkin menggunakannya sebagai wirid. Seperti yang kita ketahui bahwa bismillah adalah bacaan yang luar biasa. Saking istimewanya bismillah, tidak jarang orang yang menggunakannya sebagai bacaan untuk mencapai hajat yang mereka miliki. Kita sangat beruntung karena pada zaman sebelum Nabi Muhammad, bismillah adalah mukjizat yang hanya diberikan kepada nabi ataupun wali. Tapi sekarang, kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, karena Nabi Muhammad telah mewariskannya kepada kita semua. Bismillah sendiri merupakan bagian dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak memandang siapapun mereka untuk menjadi pewarisnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengkaran, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar. Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Dalam artian, kita bisa mengambil bagian dan berhak menggunakan doa-doa atau ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Langsung saja, berikut ini adalah jumlah wirid bismillah yang bisa Anda gunakan dalam berbagai keperluan. Yang pertama, membaca 1 kali. Membaca bismillah 1 kali setiap hendak melakukan suatu pekerjaan, maka Allah akan mempermudah pekerjaannya tersebut dan mencatatnya sebagai ibadah dan memberi keberkahan baginya sampai pekerjaan itu selesai. Membaca 3 kali. Bagi siapa yang membaca 3 kali tanpa nafas, maka Allah akan memberi kemudahan baginya untuk menemukan obat dan mengangkat segala penyakit yang dimilikinya. Membaca 7 kali. Untuk mereka yang mau membaca 7 kali tanpa nafas, maka mereka akan memperoleh ketenangan hati, dibukakan jalan rezeki, dimudahkan mencapai hajat, dan selalu memperoleh petunjuk atas masalah yang sedang dihadapinya. Membaca 9 kali. Bagi yang membaca bismillah 9 kali tanpa nafas, maka akan dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajatnya, serta berguna sebagai benteng diri dari berbagai macam gangguan. Utamanya adalah gangguan dari makhluk halus seperti jin dan setan. Membaca 14 kali. Bagi mereka yang mau menggunakan bismillah sebagai zikir harian minimal sebanyak 14 kali, maka Allah akan memudahkan dirinya menemukan ketenangan, membuka hati dan menerima hidayah dan ilmu Allah, serta ditunjukkan jalan menuju ilmu kewalian. Membaca 21 kali sebelum tidur. Untuk melindungi diri dari kejahatan malam, baik itu dari manusia, hewan, maupun jin dan syaitan. Bisa juga melindungi diri kita dari berbagai bencana yang bisa saja terjadi di malam hari, seperti kebakaran, banjir bandang, tanah longsor, dan lainnya. Membaca 41 kali di telinga orang yang kerasukan atau ayan, maka si penderita akan kembali normal dan sadar. Membaca 50 kali di hadapan hakim atau pemutus perkara. Hakim atau pemimpin yang memutuskan perkara akan tunduk dan terketuk hatinya.
orang tersebut akan berwibawa dan akan aman dari hukuman. Akan tetapi, semua harus didasari dari niat yang baik, dan jika memang itu kejahatan yang merugikan orang lain, dia berjanji tidak untuk mengulanginya kembali. Membaca 71 kali untuk meminta hujan. Ketika terjadi kemarau panjang, tentu butuh suatu keajaiban dari Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Keadaan ini bisa dibarengi dengan membaca bismillah. Tentunya harus disertai dengan niat yang ikhlas dan kesabaran yang baik. Karena hujan sendiri membutuhkan proses untuk mengumpulkan awan hingga turun menjadi hujan. Membaca 100 kali untuk meminta kesembuhan. Sembuh dari berbagai macam penyakit tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Akan tetapi, terkadang sebuah penyakit bisa bersumber dari medis dan bisa juga bersumber dari hal-hal yang bersifat gaib. Dan dengan karomah bismillah, Anda bisa menggunakannya sebagai media penyembuhan. Bisa dengan memegang area yang sakit, atau bisa melalui media air yang dibacakan bismillah, kemudian ditiupkan dan diminum. Biasanya hal ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Membaca 113 kali untuk pengampunan hajat. Tidak dipungkiri bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah hajat. Ada yang hajatnya ringan, ada juga yang hajatnya berat. Tapi apapun itu, Allah pasti bisa mengabulkannya. Hanya saja usaha yang dilakukan pastinya harus sejalan dengan hajat yang dimiliki. Jika hajat tersebut ringan dan mudah prosesnya, mungkin dalam sekali duduk hajat tersebut bisa langsung terselesaikan. Akan tetapi jika cenderung lama, maka butuh proses yang berkali-kali. Cara yang bisa dilakukan adalah membaca bismillah 113 kali di hari Jumat, terutama ketika khatib naik di atas mimbar atau sedang ceramah. Membaca 300 kali. Bismillah yang dibaca 300 kali ke atas setiap hari akan memberikan karomah yang luar biasa bagi dirinya. Terlebih lagi jika didahului dengan sholawat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, para nabi, keluarga nabi, dan para sahabatnya. Dan bacaan ini dilakukan di pagi hari dengan menghadap ke matahari terbit, maka dia akan menjadi kaya kurang dari setahun. Membaca 313 kali. 313 kali adalah jumlah para nabi. Oleh sebabnya, membaca sebanyak itu memiliki tujuan untuk mengambil karomah atau fadilah yang dimiliki oleh para nabi. Setelah baca 313 kali, teruskanlah dengan membaca sholawat 100 kali kepada nabi dan kepada para sahabat serta keluarganya. Maka Anda akan mendapatkan kemudahan dalam mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, serta mendapat kemuliaan dan pertolongan dari Allah untuk setiap urusan. Membaca 786 kali. Membaca sebanyak 786 kali setiap satu dudukan dengan niat tulus dan ikhlas, apalagi jika dilakukan bersamaan dengan amalan lain seperti puasa 7 hari, 21 hari, 40 hari, atau bahkan khalwat, maka Allah akan memenuhi segala hajat yang dimilikinya. Juga dia akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan di dalam perdagangan yang dilakukannya. Bismillah 786 juga bisa digunakan sebagai pemikat lawan jenis jika dia dibacakan dan ditiupkan ke media air untuk diminum olehnya. Yang perlu diingat bahwa kalian boleh menggunakan untuk keharmonisan rumah tangga dan dilarang dipergunakan untuk merebut kekasih orang, merusak rumah tangga orang, atau untuk menjemput jodoh, karena jodoh yang sumbernya dari rapal dan wirid akan menyebabkan rumah tangga dan keturunan yang kurang baik di kemudian hari. Dan bagi siapa yang membaca 786 kali yang diawali dengan membaca surah Al-Zalzalah 3 kali, Alam Nashrah 11 kali, Al-Fil 11 kali, sholawat lengkap 11 kali, kemudian dilanjutkan 786 kali bismillah, dilakukan selama 7 malam sambil membakar dupa dan berpakaian putih suci menghadap kiblat, maka dia akan dipermudah memperoleh apa yang diharapkan. Membaca 1000 kali. Jika Anda mampu membaca bismillah 1000 kali setiap hari, maka kalian akan mudah terpenuhi segala kebutuhan kalian, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Dan untuk orang yang sedang mengalami kedukaan, baik itu duka secara hati, masalah, atau bahkan terpenjara, jika dia mau membacanya di pagi dan malamnya, maka dia akan segera menemukan jalan keluar dari segala kedukaan yang dia hadapi. Dan bagi orang yang sedang berusaha menguatkan daya ingatnya, maka bacalah bismillah 1000 kali, juga bisa menguatkan hafalan. Membaca 2500 kali. Membaca bismillah sebanyak 2500 kali merupakan jumlah yang tidak sedikit. Akan tetapi, jika kita memiliki kesungguhan yang besar, maka jumlah tersebut akan terasa ringan jika kita baca. Caranya adalah membaca 2500 kali setiap selesai sholat subuh selama 40 hari. Sebisa mungkin usahakan kalian melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka dengan izin Allah, kalian akan mendapatkan karomah yang akan keluar dari lisan kalian, memiliki ilmu laduni, dan mengetahui perkara-perkara gaib. Akan tetapi, jika kalian membacanya 2500 kali dengan waktu yang bebas setiap hari, maka kalian akan mendapatkan derajat dan kehormatan di mata orang lain. Membaca 12.000 kali. Membaca 12.000 kali dengan diakhiri sholat hajat 2 rakaat, maka Allah akan menyegerakan hajatnya terkabul. Segala ilmu yang kami sampaikan tersebut hanya sebagai referensi dan ilmu pengetahuan semata. Untuk memilih wirid mana yang paling manjur, semua tergantung pada kesucian niat, kesungguhan, serta keyakinan yang ada pada diri kalian. Dan kembali lagi, saya selalu berpesan kepada Anda, jika melakukan wirid dengan jumlah tertentu yang dirasa berat dan memiliki karomah dan fadilah tinggi, sebaiknya Anda memperoleh bimbingan dan ijazah dari seorang guru. Karena setiap bacaan memiliki kodam, dan bismillah tersebut bacaan yang kodamnya tinggi dan banyak. Karena dikisahkan pada awal turunnya bismillah, turun juga 1000 malaikat yang menyertainya, seluruh jin tersungkur dan seluruh alam bertasbih. Jadi, kekuatan bismillah akan semakin besar jika keyakinan kita juga besar dalam menyertainya. Karena dalam bismillah mengandung 3000 nama Allah yang jika dijabarkan, 1000 hanya diketahui malaikat, 1000 diketahui para nabi, 300 di Zabur, 300 di Taurat, 300 di Injil, 99 di Al-Quran, dan 1 menjadi rahasia Allah dan tidak ada yang tahu. Bismillah sendiri juga memiliki kemuliaan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Sempat Nabi Sulaiman iri dengan bismillah yang luar biasa, yang membacanya akan diberikan 1000 kali lipat kemuliaan dari harta Sulaiman, dan itu baru keistimewaan 1/7 dari kalimat yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad di kemudian hari. Dan doa yang diawali dengan bismillah tidak akan tertolak. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kami berharap para subscriber dan penonton Wasilah Kehidupan selalu diberkahi oleh Allah, memiliki kelimpahan rezeki, terkabul segala hajat yang diinginkan, dan selalu diberi kesehatan untuk seluruh anggota keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.